Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wattabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah jalla wa ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman Ar-Rahim. Zat yang Maha Pengasih, Zat yang Maha Penyayang, yang dengan rahmat dan limpahan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala walillahil hamdu wal minnah memperkenankan kita untuk melanjutkan kajian kita dari sirah Nabi kita Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana pada kesempatan yang lalu kita telah membahas bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam merapikan shaf kaum muslimin. Dan kemudian ketika mereka di dalam posisi mereka, mereka pun diliputi oleh rasa kantuk yang membuat mereka semuanya tertidur. Adapun Nabi kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, beliau tetap terjaga, tetap melaksanakan ibadah dan salat sepanjang malam itu. Beliau sallallahu alaihi wasallam menangis, dan di dalam sujudnya beliau sallallahu alaihi wasallam mengulang-ulang Ya Hayyu Ya Qayyum, mengulang-ulang kalimat ini sampai waktu subuh, sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad di dalam musnadnya, Ibnu Hibban di dalam sahihnya dengan sanad yang sahih. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Kemudian ketika di waktu fajar, di waktu subuh, di hari Jumat tanggal 17 Ramadan tahun kedua Hijriyah, hari perpisahan antara hak dan batil, hari bertemunya dua pasukan besar, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan as-salatu ibadallah, waktunya melaksanakan salat wahai hamba-hamba Allah di waktu subuh. Maka manusia pun, kaum muslimin, para sahabat radhiyallahu anhum, mereka pun berkumpul, mereka meninggalkan tempat teduhnya mereka, berteduhnya mereka, ada yang dari bawah pohon, ada yang di bawah perisai mereka, yang mereka menjadikan perisai itu sebagai tempat berteduhnya, dan kemudian mereka melaksanakan sholat bermakmum kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di sholat subuh itu. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan motivasi kepada mereka untuk berjihad pada hari tersebut. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, Inna jama'a Quraisyin tahta hadhihi dhil' al-hamra'i minal jabal. Sesungguhnya pasukan Quraisy berada di balik bukit merah ini, dari gunung ini, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selesai menunaikan sholat subuh ini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam merapikan shaf kaum muslimin sebelum orang-orang Quraisy itu meramaikan lembah Badar. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meluruskan shaf demi shaf itu dengan menggunakan satu anak panah. Ya, di balik anak panah itu Nabi meluruskan dengan mengisyaratkan yang ini untuk maju, yang itu untuk mundur, dan terus demikian. Dan ikhwatan iman rahimani wa rahimakumullah, kemudian Nabi SAW melewati Sawad ibnu Ghaziyah radhiyallahu an. Sawad ibnu Ghaziyah radhiyallahu an ini adalah halifnya Bani Adi bin Ibnu Najjar. Beliau berdiri agak maju dari barisan shaf. Maka Nabi SAW menekan perutnya dengan baliknya anak panah itu, disuruh untuk mundur. Ya, disuruh untuk mundur. Kamu mundur. Istaw ya Sawad. Luruskan kamu wahai Sawad. Sawad ditekan perutnya begitu. Dia mengatakan, ya Rasulullah, auja'atani wa qad ba'athakallahu bil haqqi wal 'adl fa'afidni. Ya Rasulullah, apa yang kamu lakukan barusan kepada perutku ini menyakitiku ya Rasulullah. Demi Allah yang telah mengutusmu dengan kebenaran dan keadilan, saya minta tebusan. Saya minta saya balas dirimu ya Rasulullah dengan hal yang sama. Maka Nabi SAW pun menyingkap bajunya. Nabi SAW menyingkap perutnya, dan kemudian Nabi menyampaikan, istaqid, balas aku wahai Sawad. Maka dipeluklah oleh Sawad perut Nabi SAW dan diciumnya. Diciumnya, kemudian Nabi SAW bertanya, ma hamalaka ala hadha ya Sawad. Kenapa engkau melakukan ini wahai Sawad?
Kemudian Sawad mengatakan, ya Rasulullah, hadara ma tara, fa'aradtu an yakuna akhirul ahdi bika an yamassa jildi jildah. Ya Rasulullah, kamu tahu apa yang akan kita hadapi. Saya berharap saat perpisahan terakhirku denganmu ya Rasulullah adalah bersentuhannya kulitku dengan kulitmu ya Rasulullah. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakan Sawad dengan kebaikan. Kisah ini, kisahnya Sawad ibn Ghaziyah radhiyallahu an, disebutkan oleh Ibnu Ishaq di dalam sirahnya dengan sanad yang hasan, dan disebutkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam silsilah as-sahihah di nomor 2835. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada seluruh para sahabatnya, la tabda'ul qitala hatta adzanakum. Jangan pernah kalian memulai sholat sampai saya memulai peperangan sampai saya mengizinkan kalian. Ini sebagaimana disebutkan dalam Sahih Muslim dan juga Imam Ahmad dalam musnadnya dari hadits Anas bin Malik radhiyallahu an, kaum musyrikin datang. Mereka mulai bergerak menghampiri kaum muslimin. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, la yataqaddamanna ahadun minkum ila syai'in hatta akuna ana udhinuhu. Jangan ada yang maju sampai aku yang mengizinkan, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengarahkan bagaimana strategi perang yang diarahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam Sahih Bukhari dari hadis Abu Usaid dari ayahnya, beliau menyampaikan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, ketika kami merapikan saf kami pada peristiwa perang Badar, idza aktsabukum farmuhum wastabiqu nablakum. Jika mereka mendekat kepada kalian, maka lemparkanlah anak-anak panah kalian sehingga anak-anak panah itu mengena kepada sasarannya. Ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan dalam hadis ini, ya, sebagaimana dalam Sahih Bukhari, bahwa anak panah itu jangan segera dilemparkan pada saat awal pertemuan dengan orang-orang musyrikin. Namun yang harus dilakukan adalah tunggu. Walaupun mereka menyerang terlebih dahulu dengan anak panah mereka, bertahan. Sampai mereka masuk ke dalam jangkauan anak panah kita, baru lepaskan anak-anak panah kalian. Dalam riwayat Abu Dawud disebutkan, idza aktabukum farmuhum bin nabl wala tasullus suyufa hatta yaghshawkum. Jika kalian dikepung oleh mereka, maka ketika mereka mendekat dengan kepungannya, lemparkan anak-anak panah kalian kepada mereka. Dan jangan menghunus pedang sampai mereka mendekati dan menyerbu kalian. Jadi ketika dikepung, mereka mendekat. Nah, ketika mereka mendekat, anak-anak panah yang melempar, ya, yang dilemparkan kepada mereka. Ketika mereka sudah sampai menyerbu masuk kepada pasukan ini, maka di saat itulah kaum muslimin menghunuskan pedang-pedang mereka. Juga dalam riwayat Ibn Ishaq dalam sirahnya disebutkan, Inniktafanakumul qaum fandahuhum ankum bin nabl. Jika kalian diserbu secara serentak oleh mereka, maka sambutlah mereka dengan hujanan anak panah. Sebentar. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kemudian orang-orang Quraisy sendiri, mereka pada malam peristiwa perang Badar itu, orang-orang kafir Quraisy, mereka berada di sisi balik dari lembah itu. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat bagaimana pasukan Quraisy itu memenuhi lembah itu, karena ada 1000-an orang, sedangkan kaum muslimin cuma 300-an orang. Di lembah Badar mereka memenuhinya, dan kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di saat itu beliau Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa, Allahumma hadhihi Quraisyun qad aqbalat bi khuyalaiha wa fakhriha tuhadduka wa tukadzibu rusulak Allahumma fanasraka alladhi wa'adtani Allahumma ahinhumul ghadah. Ya Allah, ini pasukan Quraisy, mereka telah datang dengan segala kesombongannya dan kebanggaannya, ya Allah, dengan menentangmu dan mendustakan Rasulmu, ya Allah. Ya Allah, aku memohon kepadamu pertolonganmu yang telah engkau janjikan kepada aku. Ya Allah, kalahkanlah dan binasakanlah mereka besok. Ikhwatal iman, ketika Quraisy
Mereka sudah siap di lembah Badar. Mereka mengutus salah seorang utusan mereka untuk mengamati dan memprediksi berapa jumlah pasukan kaum muslimin pada saat itu. Maka mereka mengutus salah seorang di antara mereka bernama Umair bin Wahab al-Jumahi untuk menghitung. Jadi di antara fungsi pengamat ini untuk mengamati berapa perkiraan jumlah kaum muslimin dan seberapa kekuatan pasukan mereka. Untuk melihat sahabat Nabi Muhammad SAW untuk memprediksi itu. Maka Umair pun dengan kudanya dia bergegas meninggalkan pasukan Quraisy untuk melihat dari jauh dan memprediksi berapa jumlah pasukan kaum muslimin pada saat itu. Dan kemudian dia balik. Setelah dia balik, dia mengatakan kurang lebih pasukan umat Islam 300 lebih atau sedikit, lebih sedikit atau kurang sedikit. Namun tunggu sebentar, kata si Umair. Saya akan coba melihat sekeliling. Siapa tahu umat Islam memiliki pasukan pendukung dari yang lainnya. Maka dia pun berkeliling dengan kudanya. Dia memutar agak jauh dari rombongan pasukan Quraisy. Dan dia tidak melihat siapapun. Dan dia mengatakan, saya tidak melihat siapapun. Namun saya perhatikan, wahai Quraisy. Kata Umair bin Wahab. Saya perhatikan, wahai Quraisy. Ini bukanlah hal yang ringan. Malapetaka yang memikul kematian. Al-balaya itu dalam bahasa Arab itulah onta. Onta-onta yang diikat. Dia mengatakan bahwa onta-onta yang memikul kematian. Yang ini adalah onta-onta yang dicelupkan dalam racun yang sangat berbisa. Yang kamu lihat mereka bisu tidak berbicara. Dan mereka menyengatkan bisa-bisanya seperti bisa-bisa ular yang sangat mematikan. Aku perhatikan, kata Amr bin Wahab, aku perhatikan tidak akan salah seorang di antara mereka mati, kecuali pasti dia akan membawa mati juga salah seorang di antara kalian. Jika di antara mereka ada yang satu yang mati, di antara kita juga pasti sama, juga mati yang sama. Maka jika kalian mengira bahwa jumlah 300-an ini adalah sesuatu yang memadai untuk hilangnya sebagian dari pasukan kita sejumlah itu, apa artinya hidup? Apa artinya hidup sesudah ini jika kita Quraisy, kata dia, kehilangan kurang lebih 300 dari manusia-manusianya, dari orang-orangnya. Apa nikmatnya? Bagaimana menurut kalian? Ini idenya Umair bin Wahab. Maksud dia adalah untuk mengcancel peperangan Badar. Dia maksudnya adalah ini bukan hal yang ringan. Memang benar mereka 300, tapi mereka semua siap mati. Mereka siap mereka berjuang. Yang konsekuensinya adalah kalau kita berhadapan dengan mereka, setidaknya jumlah kita yang mati terbunuh tidak kalah banyaknya dengan jumlah yang ada pada mereka. 300-an orang juga. Dan kalau 300-an orang di antara kita habis mati terbunuh 300 dari 1000 ini, apa nilai kehidupan kita kehilangan 300-an orang? Bagaimana? Nah, kemudian di antara orang-orang Quraisy ini ada Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu. Beliau nantinya masuk Islam. Tapi pada saat itu dia di antara tentaranya orang-orang Quraisy. Dia melihat ini ide yang luar biasa. Kalau sampai peperangan itu terjadi, maka Quraisy akan kehilangan kurang lebih 300 orang-orangnya. Dan ini bukanlah sesuatu yang ringan. Bukan sesuatu yang mudah. Maka dia pun mendatangi salah satu tokohnya Quraisy yang bernama Utbah bin Rabi'ah. Dia mengatakan, ya Abul Walid, innaka kabiru Quraisyin wa sayyiduha, al-muta'u fiha. Hal laka ila khairin tudhkaru bihi ila akhir ad-dahr? Atau qal, hal laka an tadhhaba bi syarafi hadzal qaumi ma baqita? Maka dia mendatangi Utbah bin Rabi'ah dengan mengatakan, wahai Abul Walid, engkau adalah tokoh dari tokohnya orang-orang Quraisy yang ditaati dan didengarkan. Maukah kamu menjadi orang yang akan dikenang akan kebaikanmu sepanjang masa? Atau engkau akan disebut kemuliaanmu selama engkau masih hidup? Maka kemudian Utbah bertanya, apa itu Hakim? Kemudian dia mengatakan, kamu temui orang-orang Quraisy. Sampaikan. Antum ingat, ikhwatal iman,
Di antara pemicu perang Badar adalah ketika salah seorang pedagang Quraisy yang bernama Amr ibn al-Hadrami itu mati dibunuh oleh Abdullah bin Jahsh, oleh rombongan pasukan Abdullah bin Jahsh radhiyallahu anhu. Yang sedangkan sukunya dia ini, sukunya Ibn al-Hadrami, Amr ibn al-Hadrami ini di bawah kerjasama atau perlindungan oleh Utbah bin Rabi'ah. Dia mengatakan, sekalian ini sukunya Amr ibn al-Hadrami, dia ini berangkat untuk perang Badar. Tujuannya untuk menuntut darah saudara mereka, Ibn al-Hadrami. Bukankah mereka adalah orang-orang yang dekat denganmu, wahai Utbah? Bagaimana jika darah yang ditumpahkan oleh Muhammad dan pengikutnya ini, biar kamu yang nanggung. Kamu yang nanggungnya. Biar kamu yang membayar dendanya, sehingga kita semua pulang, tidak perlu terjadi peperangan. Maka Utbah pun mengatakan, saya mau. Saya mau. Supaya tidak terjadi peperangan Badar ini, saya mau. Saya tanggung aja darahnya. Biar saya yang bayar tebusannya. Kemudian dia mengatakan, anta alayya bidzalika innama huwa halifi fa alayya aqluhu wa ma usiba min malihi. Kata Utbah bin Rabi'ah, saya sepakat karena dia adalah orang dekatku, saya yang nanggung dendanya. Apapun yang menjadi biaya penggantiannya, saya yang menanggungnya. Maka Utbah pun berkata kepada Hakim bin Hizam, Fa'ti ibn al-Hanzaliyah. Tapi kamu temui Abu Jahal. Temui Abu Jahal. Karena dia yang akan memberantakkan segala rencana-rencana ini. Dan akan merubah ide untuk membatalkan peperangan. Maka Utbah bin Rabi'ah pun mengajukan dirinya. Dia berpidato, dia mengatakan, wahai kaum, kalian lihat bahwa mereka semua yang ada di balik lembah ini, yaitu umat Muhammad SAW, mereka semuanya cari mati. Kalau sampai kita bertemu dengan mereka, tidak ada kebaikan juga bagi kita. Jika tidak ada kebaikan juga bagi kita semuanya. Jika mereka cari mati dan akan membawa kematian bagi kita sejumlah mereka, maka biarlah saya yang menanggung aib dan keburukannya hari ini. Katakan saya, Utbah bin Rabi'ah, telah menjadi seorang yang pengecut. Katakan seperti itu. Dengan kalian tahu bahwa saya bukan orang yang pengecut. Kata Utbah begitu. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat dari kejauhan hal tersebut. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, In yakun fil qawmi ahadun ya'muru bi khairin fa'asa an yakuna sahibul jamalil ahmar. Jika di antara mereka ada orang yang mengajak kepada yang baik, semoga si penunggang onta merah. Dan itu adalah Utbah bin Rabi'ah pada saat itu. Sebagaimana disebut Imam Ahmad dengan sanad yang sahih dari Ali bin Abu Thalib. Ketika pasukan demi pasukan ini saling berdekatan, sudah barisan dengan barisan mulai berdekatan satu dengan yang lainnya. Salah seorang penunggang onta merah di antara mereka berjalan kepada kaumnya, dan kemudian Nabi SAW mengatakan kepada Ali bin Abu Thalib, Ya Ali, nadi Hamzah. Wahai Ali, panggil Hamzah. Karena Hamzah ini sangat dekat dengan tokoh-tokoh Quraisy. Kemudian Nabi SAW bertanya, Man sahibul jamalil ahmar? Wa madza yaqulu lahum? Siapa penunggang onta merah itu dan apa yang dia sampaikan? Maka Hamzah radhiyallahu an menyampaikan setelah Nabi SAW mengatakan, In yakun fil qaumi ahadun ya'muru bi khairin fa'asa an yakuna sahibal jamalil ahmar. Andai kata ada kebaikan pada diri mereka, semoga itu adalah dari si penunggang onta merah itu. Maka Hamzah mengatakan, itu adalah Utbah bin Rabi'ah ya Rasulullah. Dia melarang untuk terjadinya peperangan ini. Ketika Abu Jahal mendengar apa yang disampaikan oleh Utbah bin Rabi'ah melarang terjadinya peperangan, kemudian Abu Jahal mengatakan, kamu yang mengatakan ini, demi Allah, saya tidak akan berpijak dari tempatku ini. Wallahi law ghairuka yaqulu hadza la aghdadtuhu. Andai kata yang berkata itu selain engkau, wahai Utbah, aku akan bongkar aibnya habis-habisan, aku akan celah habis-habisan. Sepertinya perutmu dan dadamu sudah dipenuhi dengan rasa takut. Dalam riwayat yang lainnya, Abu Jahal mengatakan, Intafaka wallahi sahruhu.
Demi Allah sepertinya gas lambungnya sudah naik karena ketakutan ketika melihat Muhammad dan bala tentaranya dan sahabatnya. Demi Allah, kita tidak akan berhenti, kata Abu Jahal. Kalla wallahi la narji'u hatta yahkumallahu bainana wa baina Muhammad. Demi Allah, kita tidak akan pulang sampai Allah menetapkan kemenangan di antara kita dan Muhammad. Wa ma bi'utbah ma qal. Dan tidak ada nilainya apa yang diucapkan oleh Utbah. Walakinnahu qad ra'ana Muhammadan wa asbahu akalatu jazur. Ya, coba lihat. Muhammad ini orang remeh. Dia seperti makanan onta. Ya. Dan ini ketakutan yang luar biasa yang ada pada diri Utbah karena dia berangkat bareng anaknya Al-Walid. Dan dia ketakutan dianya yang mati atau anaknya yang mati. Maka kemudian Utbah menjawab perkataan Abu Jahal dengan mengatakan, "Iyyaka tu'ayyiru ya musaffir istih, sata'lamul yawma ayyunal jaban." Sudah, diam kamu, wahai orang yang suka diam dan pengangguran. Ya, maksudnya Utbah bin Rabi'ah dengan celaan ini dia mengatakan kepada Abu Jahal, "Kamu orang yang suka duduk, suka mager, suka diam. Kamu tanganmu halus, tangan kakimu halus, ya. Kamu akan tahu siapa pemberani pada hari ini." Maka di saat itu Abu Jahal bergegas menyuarakan hal ini kepada Amir al-Hadrami, saudaranya Amr yang mati terbunuh, ya, yang mati terbunuh oleh pasukannya Abdullah bin Jahsh radhiyallahu anhu. Dia Abu Jahal mengatakan, "Hadza halifuk yuridu an yarji'a bin nas." Ini teman kamu Utbah pengen pulang, dia ingin pulang, tidak ingin berperang. Dan dia tidak ingin membalas dendamnya saudaramu yang mati dibunuh oleh mereka. Kamu bersuaralah, jawab, tunjukkan pembelaanmu terhadap saudaramu yang mati terbunuh. Maka Amir pun berteriak dengan mengatakan, wa Amrah, wahai Amr, saudaraku yang sudah mati. Ini demi Amr, saudaraku yang telah mati. Maka terjadilah kegaduhan yang luar biasa. Mereka pun saling teriak satu dengan yang lainnya. Dan mereka saling mengumpat satu dengan yang lain untuk menunjukkan keinginan mereka untuk membalas terhadap kaum muslimin yang ada pada saat itu. Nah, demikianlah ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Maka rencana Utbah ibnu Rabi'ah pada saat itu yang berencana untuk menarik mundur gagal didengarkan. Demikianlah ketika kegaduhan itu terjadi, orang-orang bijak dibungkam. Itulah kenapa di antara hikmah, kenapa di dalam manhaj salaf diharamkan demonstrasi. Kenapa demonstrasi itu haram? Karena di dalam masa demonstrasi tidak bisa dikontrol mana yang berakal, sehat, dan waras, mana yang tidak memiliki akalnya dengan modal emosi saja. Ketika emosi itu dimunculkan, satu meletupkan ini dan itu dan yang sebagainya, terjadi kegaduhan, maka orang-orang bijak sudah akan dibungkam dan tidak akan bisa berbicara. Cukuplah pelajaran Suriah. Untuk melihat pelajaran Suriah, insya Allah sampai hari ini antum masih bisa mendapatkan rekamannya. Awal demonstrasi yang terjadi di Suriah sampai menghancur leburkan negara itu dan membunuh 1 juta orang lebih dari kaum muslimin diawali dari al-mudhaharah as-silmiyah, demonstrasi damai. Semuanya diawali dengan itu. Anda pernah lihat potongan demonstrasi awal itu. Ketika kita ingin melihat apa sih awal mula terjadinya kerusakan yang masif yang luar biasa itu. Apa pemicunya? Sebuah demonstrasi. Yang ketika demonstrasi itu menjadi chaos, menjadi kacau, menjadi kegaduhan di sana-sini, terjadi pembakaran dan lain sebagainya. Masih ada suara dari beberapa anak-anak muda yang hadir pada demonstrasi itu dengan mengatakan, "As-silmiyatu ya syabab, as-silmiyatu ya syabab, as-silmiyatu ya syabab." Damai, ini damai wahai para pemuda, ini damai wahai para pemuda. Tapi apa artinya suara teriakan dibandingkan dengan suara ledakan mobil, dentuman peluru, bom, dan yang semisalnya yang akhirnya menggugurkan banyak manusia. 1 juta lebih kaum muslimin mati di Suriah. Diawali karena demonstrasi yang kemudian ketika sudah tidak bisa dikontrol lagi, orang-orang bijak sudah tidak bisa sudah mulai tidak bisa didengar suaranya. Mereka seakan-akan dibungkam dan kita melihat mereka dai-dai yang katanya ulama-ulama
yang mengatakan bahwa itu adalah jihad, itu adalah fisabilillah, itu demi Allah, itu di jihad di jalan Allah, ini adalah jihad kebenaran dan kebatilan, dan seterusnya, yang sampai di antara para dai dan ulama-ulama dalam tanda kutip itu sampai menyerukan darah kalian biar saya yang nanggung, dan seterusnya. Mereka semua tetap hidup nyaman di negeri-negeri mereka dengan santai, dengan ketawa-ketawi, dengan segala program-program duniawinya, dan mereka biarkan saudara-saudara kita kaum muslimin itu sekarang menjadi pelarian, pengungsian di Suriah, pengungsian di Turki, di negeri-negeri Eropa lagi yang lainnya dan yang lain sebagainya. Dan tidak sedikit dari mereka lahir anak-anak yang karena mereka hidup di tempat-tempat pengungsian, mereka kehilangan jati diri Islam dan iman mereka. Ketika ditanya siapa nama Tuhanmu, mereka mengatakan Tuhan kami namanya Muhammad. Siapa agamamu? Mereka tidak bisa menjawab dengan ketawa-ketawa. Apalagi Al-Quran, apalagi sholat dan yang lainnya. Mereka bisa makan dan minum saja. Itu adalah sudah sesuatu yang baik bagi mereka. Allahul musta'an. Wala hawla wala quwata illa billah. Kemudian, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Majulah salah seorang dari orang-orang kafir Quraisy yang bernama Al-Aswad ibn Abdul Asad Al-Makhzumi. Al-Aswad ibnu Abdul Asad Al-Makhzumi ini saudara dari Abu Salamah ibn Abdul Asad radhiyallahu an, suami dari Ummu Salamah yang pertama sebelum beliau dinikah oleh Rasulullah SAW. Al-Aswad ini maju. Dia ini orang yang buruk perangainya, sangat buruk akhlak dan perangainya. Dia mengatakan wahidullah la ashrabanna min haudihim aw la ahdimannahu aw la amutanna dunah. Aku bersumpah atas nama Allah, aku akan minum dari sumur mereka itu. Karena Nabi SAW menguasai sumur Badr. Aku akan minum dari sana, atau aku akan hancurkan sumur itu, atau akan mati aku di sisi sumur tersebut. Maka dia keluarlah mendatangi kaum muslimin dan dihadang oleh Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu. Ketika bertemu antara Hamzah dengan Al-Aswad, maka terjadilah pertarungan pedang berduanya, dan kemudian Hamzah berhasil memotong kaki dari Al-Aswad ini tadi. Dipotong kakinya sampai di tengah betisnya. Dan kemudian dia jatuh dengan kaki yang mengucurkan darah. Dia merangkak mendekati sumur Badar dengan tujuan untuk merealisasikan sumpahnya untuk minum dari sana. Namun ditangkap oleh Hamzah dan kemudian dibunuh oleh Hamzah radhiyallahu anhu wa ardhah. Ini adalah orang yang pertama kali mati pada peristiwa perang Badar, yaitu Al-Aswad bin Abdul Asad Al-Makhzumi. Kemudian setelah itu keluarlah 3 jagoan dari jagoan-jagoannya Quraisy untuk menantang perang tanding. 3 jagoan Quraisy itu Utbah bin Rabi'ah, saudaranya namanya Syaibah, dan anak dari Utbah yang bernama Al-Walid. Mereka bertiga maju dan menantang untuk terjadi perang tanding satu dengan yang lainnya. Maka majulah 3 orang dari pemuda-pemuda Ansar, yaitu Auf wa Mu'adz ibn al-Harith. Ya. Auf dan Mu'adz ini satu saudara. Auf dan Mu'adz ini satu saudara. Ibn al-Harith, ibunya bernama Afra. Serta yang ketiga Abdullah ibnu Rawaha radhiyallahu anhu majma'in. Ya, Auf dan Mu'adz satu saudara, dan Abdullah bin Rawaha radhiyallahu anhu majma'in. Auf dan Mu'adz ini ibunya bernama Afra. Nah, sedikit cerita tentang Afra radhiyallahu anha. Afra radhiyallahu anha ibu yang luar biasa. Beliau menikah pertama kali dengan Al-Harith. Kemudian setelah Al-Harith meninggal dunia, dia menikah dengan Al-Bakir ibn Yalail Al-Laythi. Dan di dalam pernikahan yang kedua ini, dia punya 4 orang anak laki-laki. Iyas, Aqil, Khalid, Amir. 4 anak laki-lakinya ini, Iyas, Aqil, Khalid, Amir, ikut perang Badar. Demikian pula dengan anak-anak dari Al-Afra ini tadi, anak-anaknya Afra dari suami yang pertamanya. Dari suami pertamanya dia punya 3 orang anak laki-laki, Mu'adz, Mu'awidh, dan Auf. Mu'adz, Mu'awidh, dan Auf ini, Mu'adz dan Mu'awidh ini nanti yang bakal membunuh Abu Jahal. Bisa antum bayangkan?
seorang ibu yang melepaskan 7 putranya, semuanya ikut hadir dalam perang Badar bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Afra radhiyallahu anha. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Ketika 3 pemuda Ansar ini maju, ditanya oleh Utbah dan Syaibah serta Al-Walid, kalian siapa? Kalian siapa? Mereka mengatakan kami dari Ansar. Kami dari Ansar. Maka orang-orang Quraisy itu mengatakan afkufaun kiram. Biarlah yang menghadapi kami orang-orang yang selevel dengan kami. Orang-orang yang terhormat seperti kami. Mala nabikum haja. Kami tidak butuh dengan kalian. Mundur kalian. Kami menginginkan sepupu-sepupu kami. Kemudian salah seorang di antara mereka mengatakan, ya Muhammad, akhrij lana akuffa'ana min qaumina. Wahai Muhammad, munculkan yang selevel dengan kami dari kaum kita. Minta Quraisy juga yang berhadapan dengan mereka. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda, "Qum ya Ubaidah bin al-Harith, qum ya Hamzah, qum ya Ali." Bangunlah wahai Ubaidah bin al-Harith, bangunlah wahai Hamzah, bangunlah wahai Ali. Ini majulah. Maka mereka pun maju. Mereka berhadapan. Kemudian Utbah dan yang lainnya bertanya, siapa kalian? Akan disampaikan. Ini Ubaidah bin al-Harith, Hamzah bin Abdul Muttalib, Ali bin Abi Thalib. Maka kemudian orang-orang Quraisy itu mengatakan, na'am, akufaun kiram. Ini musuh yang setanding. Maka terjadi peperangan. Terjadi perang tanding. Ubaidah yang paling tua yang ikut dalam perang Badar ini. Ubaidah berhadapan dengan Utbah bin Rabi'ah. Hamzah berhadapan dengan Syaibah bin Rabi'ah. Adapun yang paling muda, Al-Walid, anak dari Utbah, ya, berhadapan dengan Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu. Adapun Hamzah dan Ali radhiyallahu anhuma dengan gampang membunuh 2 musuhnya, 2 lawannya. Adapun Ubaidah terjadi pertarungan yang sengit dengan Utbah. Dan satu sama lainnya saling menebaskan pedang yang terkena kepada tubuhnya masing-masing. Nah, ikhwatan iman rahimani wa rahimakumullah, setelah Hamzah dan Ali berhasil membunuh lawannya, maka Ali dan Hamzah mendatangi Utbah dan membunuhnya. Kemudian mereka membopong Ubaidah balik kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada pasukan kaum muslimin, dan kakinya telah terpotong dan mengalirkan darah. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun memangku Ubaidah radhiyallahu anhu. Dan kemudian Ubaidah di saat itu radhiyallahu anhu mengatakan, ya Rasulullah, lau kana Abu Talib bin hayyan la'alima anni ahaqqu biqauli. Jadi ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, Ubaidah ibn al-Harith ini adalah sepupu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena Al-Harith adalah saudara dari Abdullah yang paling tua, ya, anak dari Abdul Muttalib yang paling tua, yaitu namanya Harith bin Abdul Muttalib. Maka dia mengatakan, Ubaidah ini sambil ngos-ngosan di nafasnya yang terakhir, dia mengatakan, ya Rasulullah, andai kata Abu Talib masih hidup, dia bakal tahu siapa yang berhak dengan apa yang pernah dia ucapkan. Wa nuslimuhu hatta nasru'adunahu wa nudhalu an abna'ina wal halaili. Ketika kami tidak akan pernah menyerahkan Muhammad kepada mereka sampai kami semuanya terbunuh. Dan kami tidak disebut dari anak-anak kami dan wanita-wanita kami. Dan matilah beliau, wafatlah beliau Ubaidah ibn al-Harith radhiyallahu anhu wa ardah. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Untuk 6 orang ini, 3 musyrikin, 3 muslimin, Allah subhanahu wa ta'ala turunkan firman-Nya di surat Al-Hajj ayat 19. Hadzani khasmani ikhtasamu fi rabbihim falladzina kafaru qutti'at lahum thiyabun min nari yusabbu min fawqi ru'usihimul hamim. Inilah 2 kelompok yang berselisih atas nama Tuhan mereka. Adapun orang-orang yang kafir akan diberikan bagi mereka pakaian dari api neraka dan akan disiramkan di atas kepala mereka air yang mendidih. Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dalam sahihnya dari Abu Dzar radhiyallahu an,
nazalat hadzani khasmani ikhtasamu fi rabbihim fi sittatin min Quraisy. Ayat ini, kata Abu Dzar radhiyallahu an, turun untuk 6 orang dari Quraisy. Ali, Hamzah, Ubaidah ibn al-Harith, Syaibah ibn Rabi'ah, Utbah ibn Rabi'ah, dan Al-Walid ibn Utbah. Ikhwatal iman, rahimani wa rahimakumullah. Imam Bukhari meriwayatkan dalam sahihnya dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ali bin Abi Thalib pernah mengatakan, aku nanti yang pertama kali di antara mereka yang akan bersimpuh di hadapan Allah untuk diselesaikan perselisihanku nanti pada hari kiamat. Ini kaitannya adalah terkait dengan ayat ini. Khasmani ikhtasamu fi rabbihim. 2 golongan yang berselisih di hadapan Tuhan mereka. Mereka lah yang berseteru pada waktu peristiwa perang Badar. Hamzah, Ali, Ubaidah ibn al-Harith radhiyallahu anhum dengan Syaibah ibn Rabi'ah, Utbah ibn Rabi'ah, dan Al-Walid ibn Utbah. Ikhwatal iman, rahimani wa rahimakumullah. Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullah menyebutkan beberapa faedah dari peristiwa perang tanding ini. Yang pertama, bahwa bolehnya perang tanding. Karena sebagian orang, para fuqaha terdahulu, ada yang mengatakan tidak boleh, di antaranya Imam Al-Hasan Al-Basri, adapun Imam Al-Auza'i, Al-Thawri, Imam Ahmad, juga Ishaq ibn Rahawiyah, mereka mengatakan boleh dengan izin dari panglima perang, panglima peperangan pada saat itu. Kemudian ketika terjadi perang tanding ini, boleh seseorang ketika mengalahkan lawannya, dia membela saudaranya yang lain. Di dalam hadis ini juga menunjukkan keutamaan yang nyata bagi Hamzah bin Abdul Muttalib, Ali bin Abi Thalib, dan Ubaidah ibn al-Harith radhiyallahu anhum ajma'in. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Dan ada hikmah yang luar biasa yang lainnya pada waktu peristiwa perang tanding ini, yang sesuai dengan takdir yang telah Allah subhanahu wa ta'ala tetapkan pada saat itu, sesuai dengan nama mereka. Orang-orang kafir Quraisy diwakili oleh 3 orang. Syaibah, Utbah, Walid. 3 nama yang maknanya lemah. Maknanya mengandung kelemahan. Syaibah artinya kakek tua yang sudah pikun. Utbah, kesialan dan kekalahan. Al-Walid, bayi baru lahir. Ya, yang berarti sesuatu yang lemah. Walid, bayi baru beranak, menunjukkan kekalahan. Awal kelemahan adalah bayi baru lahir. Syaibah, kakek-kakek, adalah akhir dari kelemahan. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan dalam surat Ar-Rum ayat 54, Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwatan thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaibah. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kalian dalam keadaan lemah. Kemudian setelah lemah ini Allah menjadikan kalian kuat, dan kemudian setelah kuat itu Allah mengembalikan kalian menjadi lemah dan beruban. Syaibah. Utbah, atab, artinya kesialan, kekalahan. Kita melihat ikhwatal iman, rahimani wa rahimakumullah, bagaimana ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Allah jadikan nama mereka sebagai kelemahan, dan mereka berada di kelemahan, dan mereka berakhir dengan kelemahan, dan berakhir di api neraka Jahannam. Wal'iyadzu billah. Ikhwatal iman, rahimani wa rahimakumullah. Ini permulaan dari berkecamuknya perang Badar. Yang insya Allah berkecamuknya perang Badar ini akan menjadi materi kita pada pertemuan yang akan datang. Karena ada hal-hal yang mendetail yang perlu kita bicarakan terkait dengan berjatuhannya para syuhada pada peristiwa tersebut. Dan bagaimana pada saat itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam merintih, meminta, memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk diberikan kemenangan. Kemudian bagaimana setelah rintihan dan permohonan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sedemikian rupa ini, turunlah rombongan malaikat yang membela Nabi Muhammad bin Abdullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga kita akan melihat bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menunjukkan kuasanya. Kita akan mempelajari ayat-ayat Al-Quran yang Allah turunkan terkait dengan hal ini.
berapa banyak jumlah pasukan malaikat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, dan juga bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam memotivasi para sahabat untuk mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala pada saat itu untuk mengejar surga yang lebarnya selebar langit dan bumi. Insyaallah tema kita akan datang adalah berkecamuknya perang Badar. Allahul musta'an, wala haula wala quwata illa billah. Baik, Masya Allah, syukur jazakallah khairan ya Ustadzuna atas penjelasannya di kajian Sirah Nabi SAW di subtema pertemuan pasukan kaum musyrikin dan muslimin di medan perang Badar. Masya Allah, sangat besar sekali pengorbanan para sahabat dan juga tentu saja Nabi SAW, dan ini banyak pelajaran sekali di mana taat kepada pemimpin itu sangat penting sekali ya. Gitu. Tadi di awal ketika pada subuh Nabi SAW memerintahkan atau menyampaikan jangan menyerang, semuanya pada taat gitu ya. Tapi ya begitulah, ada khilafnya manusia sehingga ada ketidaktaatan ketika terlihat ghanimah gitu saja. Masya Allah. Baik, nanti pada peristiwa perang nanti peristiwa perang Uhud ya, gitu, betul. Nah. Baik, jemaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah kita sudah memasuki sesi kedua, yakni sesi tanya jawab. Bagi jemaah yang ingin bertanya, disilahkan untuk bertanya secara interaktif, boleh interaktif ataupun juga melalui WA. Untuk sementara di sini sudah ada yang masuk pertanyaan melalui WA. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Ustazuna. Tapi mohon maaf, ini pertanyaannya di luar tema mengenai hikmah harus menyegerakan penguburan seseorang yang telah wafat. Misalnya wafat tidak di negeri sendiri sehingga saat pemakaman tertunda dalam waktu yang lama. Bagaimana kondisi ruhnya bila kelamaan dalam menguburkan? Demikian Ustaz, afwan, jazakumullahu khairan atas ilmu yang diberikan, barakallahu fikum. Wafikum barakallah. Memang benar, ikhwatal iman, di antara tuntunan dan sunnah Nabi SAW adalah menyegerakan pemakaman. Asri'u bil janazah. Bergegaslah untuk menyelenggarakan jenazah. Karena Nabi SAW menyampaikan, jika mereka jenazah ini adalah orang baik, maka dia akan segera mendapatkan balasan kebaikan dari apa yang telah mereka perbuat, dan jika tidak, maka kalian pun istirahat dari segala keburukan orang tersebut dengan segera. Itu di antara hikmah kenapa diperintahkan untuk menyegerakannya. Dan kemudian kalau ditanya mana lebih utama bagi seseorang yang meninggal dunia, apakah dia dimakamkan di tempat dia meninggal dunia walaupun di luar negeri, ataukah dia dimakamkan di tempat asalnya dengan mengirimkan jenazahnya ke tempat asalnya? Yang lebih utama adalah dimakamkan di mana mereka meninggal dunia. Ya, karena itu sesuai dengan perintah Nabi SAW, bergegaslah untuk memakamkan jenazah kalian atau merealisasikan pemakaman jenazah. Asri'u bil janazah. Itu perintah Nabi SAW. Ini sesuai dengan perintah beliau. Namun wallahu a'lamu bishawab. Mungkin dalam beberapa kondisi dan keadaan mengharuskan untuk jenazah itu dipulangkan ke tempat asalnya. Bisa jadi di antara hikmah yang lainnya adalah mungkin di negara asal di sana, di tempat wafatnya jenazah tersebut, tidak ada pemakaman untuk kaum muslimin. Tidak ada umat Islam yang menyolatinya, misalnya. Atau minimnya umat Islam yang menyolatinya tersebut. Ya, tidak ada atau minimnya hal tersebut. Dan juga ya faktor kemampuan dari pihak keluarga untuk memindahkan jenazah itu ke tempat asalnya. Ini di antara pertimbangan-pertimbangan maslahat. Walaupun jika itu bisa dijawab dengan adanya umat Islam yang ada di negara wafatnya jenazah tersebut, dan kemudian ada pemakaman untuk kaum muslimin di sana, lebih utama adalah dimakamkan di tempat yang bersangkutan meninggal dunia. Wallahu a'lam bishawab. Naam ya Ustaz. Jazakallahu khairan untuk jawabannya. Kemudian di sini ada ada permintaan penjelasan dari jamaah di Kanada dan juga Amerika di sini yang dibekali oleh Ummu Ammar.
Jadi tadi ada speakernya ada bermasalah. Titip pertanyaan, mohon penjelasan makna tentang kita, kaum muslimin harus punya niat berjihad sampai akhir hayatnya, kalau tidak akan jatuh kepada golongan orang munafik. Apalagi bagi kami yang wanita, begitu Ustaz pertanyaannya. Nah, hadisnya sahih dalam Sahih Muslim, man mata walam yaghzu walam yuhaddits bihi nafsahu mata fi syu'batin minan nifaq. Barang siapa yang meninggal dunia dan belum pernah berperang atau berjihad dan tidak punya cita-cita untuk berjihad, maka dia mati di salah satu cabang kemunafikan. Hadisnya sahih dalam Sahih Muslim. Maksud dari hadis ini adalah bahwa setiap muslim harus memiliki kesiapan dirinya, kesiapan hatinya untuk berkorban demi agamanya. Berkorban atas nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap muslim harus menjadikan cintanya kepada Allah dan agamanya melebihi cintanya atas apapun dan siapapun, termasuk cintanya terhadap diri mereka sendiri. Itu maksudnya. Jadi bukan berarti bahwa muslim itu troublemaker. Ya, bukan muslim itu troublemaker, bukan seperti itu. Kita tidak cari musuh. Ya, la tatamannau liqa'al adu. Nabi SAW sendiri mengingatkan, yang menyampaikan hadis tadi, juga beliau SAW yang menyampaikan jangan pernah berangan-angan ketemu musuh. Ya, itu dilarang oleh Nabi, berangan menghayalkan bagaimana kalau saya perang, saya akan bunuh si fulan, saya akan habisin si fulan, saya akan tumpahkan darah si fulan. Jangan pernah berhayal untuk bertemu musuh. Ya, wa idza laqitum fathbutu. Namun dalam kondisi kalian harus bertemu, maka harus istiqamah, harus teguh untuk berada di medan jihad karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Dan perlu dipahami bahwa tidak semua teriakan jihad. Saya bicara di zaman ini, saya tidak bicara di zaman Nabi SAW dan zaman Khulafaur Rasyidin. Tidak semua teriakan jihad adalah jihad. Tidak semua, setiap ada suara, ini jihad fisabilillah. Kemudian mereka mengatakan benar ini jihad dan semuanya pun pada berangkat. Ini sebagaimana Ana singgung tadi. Bahwa di awal kasus Suria, semua sebab saya tidak mengatakan semua, beberapa da'i-da'i fitnah dan ulama-ulama fitnah meneriakkan jihad, mengadakan pertemuan. Saya tidak tahu, saya tidak ingat itu apakah waktu itu pertemuannya di Mesir atau di mana. Mereka berkomitmen bersama menyuarakan bahwa ini adalah jihad fisabilillah. Dan banyak pemuda-pemuda umat Islam tertipu dengan pertemuan ulama-ulama ini tadi. Padahal ketika kita melihat ulama siapa yang hadir? Apakah ada syekh fulan, ada alim fulan, ada ini? Ternyata hanya dai-dai. Dan atau sebagian kalau dikatakan ulama memang dikenal sebagai ulama-ulama yang doyan untuk berkecamuknya fitnah. Sampai terdengar suara seperti tadi yang Anda sampaikan, darah kalian biar saya yang nanggung di pundak saya. Ini orang tua yang dituakan, seorang alim yang diutamakan mulai sebagian kelompok tertentu. Dan dia dengan gampangnya mengucapkan hal yang seperti ini, memotivasi untuk terjadinya pertumpahan-pertumpahan darah. Ya, di masa Arab Spring pada saat itu. Kemudian setelah ternyata di sebagian negara, sebagian kaum muslimin, lebih banyak darah yang tertumpah, tidak terlihat kemenangan. Tidak terlihat kemenangan sesuai dengan harapan yang mereka harapkan, maka tiba-tiba mereka, para dai-dai fitnah atau ulama-ulama fitnah ini, tiba-tiba kemudian mereka cuci tangan. Mereka diam, mereka tidak bersuara. Sampai anak ingat di antara ulama yang lainnya pun menegur keras terhadap mereka. Sambil mengatakan, kalian ulama-ulama fitnah, kalian telah melumuri janggut-janggut kalian dengan darah kaum muslimin. Dengan darah wanita dan anak-anak kecil yang kalian tumpahkan. Karena teriakan kalian yang tidak bertanggung jawab di Suria, di Libya, di Irak, dan banyak negeri-negeri kaum muslimin yang lainnya. Dan ingat, ikhwatan iman, rahimani wa rahimakumullah, ketika ada suara untuk menyuarakan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, kemudian jihad itu ditujukan untuk melawan pemerintahan kaum muslimin, atau disuarakan untuk melawan pemerintahan kafir sekalipun, tapi dengan tidak mempertimbangkan maslahat dan madarat yang dominan di sana.
tidak melihat bagaimana kekuatan dan kelemahan kaum muslimin dan persiapan apa yang dimiliki oleh umat Islam. Tidak melihat dampak madarat yang besar mana yang lebih besar terhadap ini dan itu. Ya, dengan gegabah dan mudahnya, maka yakini teriakan-teriakan itu adalah suatu fitnah. Jauhi. Fitnah, jauhi. Mustahil. Ada suatu kebaikan yang masif, yang di situ ada shortcut, ada tiket instan untuk masuk ke dalam jannah bighairi hisab, masuk surga tanpa hisab. Kemudian ulamanya umat Islam yang senior-senior ini tidak mengamini dan mengiyakan. Mustahil. Namun mereka dengan penuh ilmu dan imannya, dengan takwanya, dengan pertimbangannya, maka mereka akan menilai mana suara-suara jihad yang hak dan mana yang batil. Itu yang harus kita waspadai. Dan bagi muslimah, bagi wanita, kalian, kata Nabi SAW, kalian memiliki jihad yang tidak ada pertumpahan darah di dalamnya, yaitu haji. Kalian, para wanita, dengan termotivasi, berangan-angan ingin berangkat haji untuk menunaikan ibadah haji secara mabrur, itu pahalanya sama dengan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lamu bishawab. Baik. Alhamdulillah, selanjutnya demikian penjelasan dari Ustaz Ali untuk pertanyaan dari komunitas Saung Ukhuwah Amerika dan Kanada. Berikutnya kita beralih ke Malaysia. Pertanyaan dari Ukhti Rozana Umur Ruqayyah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah senantiasa menjaga Ustaz di atas siratal mustaqim. Amin ya karim. Baik, pertanyaannya, bolehkah dijelaskan siapakah Ishaq ibnu Rohuyah? Apakah beliau seorang tabi'in atau tabi'un tabi'in? Demikian Ustaz pertanyaannya. Allah ibarik. Al-Imam Ishaq ibnu Rahuyah rahimahullah, jika saya tidak, sebentar, saya untuk memastikan ini, sebentar, karena kalau ada pertanyaan dari ikhwan atau dari Malaysia ini tadi Anda dapat informasi, kemudian kan ada informasi dari travel haji yang insya Allah anak akan berangkat dengannya, itu ada 2 orang yang akan berangkat dengan anak dari Malaysia. Anak subhanallah ini. 2 orang dari Malaysia. Suami istri katanya yang mendaftar ke travel yang ada di Indonesia ini. Dan dia dari Malaysia. Sebentar. Al-Imam Ishaq ibnu Rahuyah. Seingat anak, Al-Imam Ibnu Rahuyah rahimahullah atau Ibnu Rahawai, ya sebagian menyebutkan Rahawai atau Rahuyah, beliau di antara imam dari ulama tabi'in. Cuman anak untuk memastikan nanti anak akan melihat kepada kitab Syiar Alamin Nubala untuk memastikan siapa beliau. Insyaallah mungkin Kang Z bisa ingatkan anak untuk anak jawab pada pertemuan yang akan datang supaya anak tidak salah untuk menjawab. Barakallahu fiik. Insyaallah Ustaz. Insyaallah. Nah. Baik, untuk selanjutnya pertanyaan melalui WA kembali dari Akhi Firman di Makassar. Bismillahirrahmanirrahim. Afwan Ustaz, apakah orang yang meninggal karena ditabrak, apakah mendapatkan pahala syahid? Demikian Ustaz. Meninggal karena ditabrak? Iya. Naam. Wallahu a'lamu bishawab. Insyaallah iya. Karena ini di antara wallahu alam illahnya sama dengan orang yang tertimpa benda berat. Wallahu a'lamu bishawab. Insyaallah iya. Baik. Selanjutnya pertanyaan dari Saung Ukhuwah di Kanada dan Amerika, insyaallah. Nah, pertanyaannya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah saat ini di neraka sudah ada penghuninya dan sudah terkena siksa neraka? Ya, di neraka.
Nah, Demikian Ustaz pertanyaan. Jazakallahu khair. Apakah di neraka sudah ada penghuninya? Jawabnya belum. Wallahu a'lam bishawab. Kenapa belum? Karena di dalam surat Ghafir Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Firaun, "An-naru yu'radu 'alaiha ghuduwwan wa 'ashiyya wa yawma taqumu as-sa'atu adkhilu ala fir'auna ashaddal 'adzab." Neraka itu ditampakkan kepada mereka siang dan malam, dan nanti pada hari kiamat disampaikan masukkanlah Firaun dan bala tentaranya ke dalam siksa yang sangat pedih. Ini menunjukkan bahwa neraka belum ada penghuninya. Karena Firaun di antara yang pertama masuk ke dalam api neraka. Wallahu a'lam bishawab. Baik, alhamdulillah. Pertanyaan dari Ummu Amr di Saung Ukhuwah Amerika dan Kanada merupakan pertanyaan terakhir. Oleh karena itu kita sudah memasuki pukul 21 lebih. Anda boleh jawab sedikit tentang ya, Imam Ishaq ibn Rahawiyah rahimahullah. Oh iya, tafadhol Ustaz. Tentang Imam Ishaq ibn Rahawiyah rahimahullah. Beliau hidup dilahirkan tahun 161 Hijriyah. Ya, wafat tahun 238 Hijriyah di Naisabur. Beliau rahimahullah di antara muridnya Imam Syafi'i rahimahullah, muridnya Husain ibn Ali al-Ju'fi, Abdurrahman bin Mahdi rahimahullah al-jami', dan memiliki murid-murid, ya, di antara murid-muridnya Ishaq ibn Rahawiyah atau Imam Ishaq ibn Rahawiyah rahimahullah, di antara murid-muridnya yang terkenal adalah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, Imam Bukhari, Muslim ibn al-Hajjaj, Imam Muslim, Abu Isa Muhammad al-Tirmidzi, al-Imam al-Tirmidzi, Ahmad ibn Syu'aib al-Nasai, al-Imam al-Nasai, Ibnu Qutaibah. Ini di antara murid-murid dari beliau. Ya, ini menunjukkan bahwa Imam Ishaq ibn Rahawiyah rahimahullah sesudah tabi'ut tabi'in. Beliau di antara perawinya Al-Imam Al-Bukhari. Dan juga ujar para ulama terhadap beliau sangat banyak sekali. Di antaranya Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah menyebutkan ijtama'a lahul hadits wal fiqh wal hifdz was sidq wal wara'u waz zuhd wa rahala ila al-Iraq wal Hijaz wal Syam wal Yaman. Beliau memiliki ilmu hadis, berkumpul ilmu hadis pada dirinya, ilmu fiqh, hafalan dan kejujuran dan kewaraan dan kezuhudan. Beliau melakukan perjalanan ke Irak dan Hijaz dan Syam dan negeri Yaman. Imam Ahmad bin Hanbal memuji beliau dengan sebutan lam ya'buril jisra ila Khurasani mithla Ishaq wa in kana yukhalifuna fi asya' fa inna an-nasa lam yazal yukhalifu ba'duhum ba'dha. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, tidak ada yang melewati jembatan menuju Khurasan seperti Ishaq ibn Rahawiyah rahimahullah. Walaupun terjadi beberapa perselisihan antara saya dan beliau, namun kata beliau, kata Imam Ahmad, manusia satu dengan yang lainnya saling berselisih. Itu di antara kebiasaan manusia, satu dengan yang lainnya saling berselisih. Kemudian Nu'aim bin Hammad, juga salah seorang imam gurunya Imam Bukhari, mengatakan idza ra'aital Khurasani yatakallamu fi Ishaq ibn Rahawiyah fattahimhu fi dinihi. Jika engkau melihat seseorang dari negeri Khurasan menjelek-jelekkan Ishaq ibn Rahawiyah, maka ragukan keislamannya. Ini menunjukkan bahwa beliau seorang ahlus sunnah, seorang salafi di atas akidah ahlus sunnah wal jamaah. Maka kalau ada musuh yang memusuhi beliau, maka musuhnya pasti di atas kebatilan. Sada Ishaqu ahlul masyriq wal maghrib bisidqi wa qad haka ijma' as-sahabati fi kufri tariki as-salah. Kata Imam Ad-Darimi rahimahullah, bahwa Al-Imam Ishaq ibn Rahawiyah telah mendahului atau menjadi pemimpin para ulama di timur dan barat dengan kejujurannya. Dan beliau di antara ulama yang mengatakan ijma'nya para sahabat tentang orang yang meninggalkan sholat itu telah kufur, telah murtad dari agamanya. Ini banyak sekali pujian para ulama terhadap Al-Ishaq ibn Rahawiyah rahimahullah rahmatan wasi'ah. Jadi beliau hidup bukan di zaman tabi'in atau tabi'ut tabi'in, tapi jauh sesudah itu. Ya, jauh sesudah itu. Dan ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, para ulama ahli sejarah menyebutkan bahwa yang memberikan motivasi kepada Imam Bukhari untuk menulis kitab sahihnya adalah Imam Ishaq ibn Rahawiyah ini rahimahullah. Ketika Imam Bukhari duduk di majelis Al-Imam Ishaq ibn Rahawiyah, Al-Imam Ishaq ibn Rahawiyah berkata kepada Imam Bukhari,
"Lau jama'tum kitaban mukhtasaran li sahihi sunnatin Nabi sallallahu alaihi wasallam." Andai kata saja engkau berkenan untuk menulis sebuah buku yang ringkas yang mengumpulkan riwayat-riwayat yang sahih dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan itu sangat berkesan di hati Imam Bukhari, maka beliau pun mengumpulkan di dalam kitab sahihnya. Dan antum tahu bahwa kitab Sahih Bukhari walaupun besar begitu, itu adalah ringkasan. Karena Imam Bukhari rahimahullah menghafal 300.000 hadis, dan di dalam Sahih Bukhari cuma ada 4.000 hadis, itu pun dengan pengulangan-pengulangannya. Cuman ada 4.000 hadis, itu pun dengan pengulangan-pengulangannya. Wallahu a'lamu bishawab. Barakallahu fikum. Wa barakallahu fiik, Ustaz. Alhamdulillah, pertanyaan demi pertanyaan sudah tersampaikan. Begitu mungkin berkenan Ustazuna memberikan kesimpulan sekaligus juga dalam akhir kajian ini. Tafadhol Ustaz. Nah, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, kita masih membicarakan tentang perang Badar, dan insya Allah berkecamuknya peperangan ini akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Kita akan melihat dahsyatnya peperangan ini, perang Badar, Yaumal Furqan, Yaumal Taqal Jama'an, peperangan yang Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kebenaran, membuktikan kebenaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan itu bukti akan kebenaran Islam, kebenaran kaum muslimin. Dan ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, kita akan melihat bagaimana kepahlawanan dan perjuangan para sahabat radhiyallahu anhum. Kita akan melihat bagaimana para sahabat, di antaranya Zubair bin Al-Awwam, bagaimana pada peristiwa perang Badar. Kita akan melihat bagaimana Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu anhu dalam peristiwa perang Badar. Bagaimana kita melihat bagaimana peristiwa Abu Ubaidah ibn Al-Jarrah radhiyallahu anhu yang terpaksa harus berhadapan langsung dengan ayah kandung beliau pada waktu peristiwa perang Badar. Kita akan melihat bagaimana Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu di dalam peristiwa ini, dan bagaimana juga para malaikat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan untuk berhadapan dengan kaum musyrikin pada peristiwa perang Badar. Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita, menjadikan kita sebagai umat Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, memperbaiki cinta kita kepada beliau, cinta kita kepada para sahabat radhiyallahu anhum, dan itu bukti akan kebenaran Islam dan iman kita. Di antara para salafun salih terdahulu pernah sekali waktu menjenguk salah seorang temannya yang sedang sakaratul maut. Kemudian ketika teman yang sedang sakaratul maut ini mengatakan, "Ini akhsha ala dzunubi." Aku khawatir terhadap dosa-dosa. Aku khawatir terhadap dosa-dosa. Kemudian sahabatnya yang datang ini menghiburnya dengan mengatakan, dengan bertanya, "Alasta tu'minu billah wa malaikatihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa bil yawmil khair wa bil yawmil akhir wa bil qadri khairihi wa syarrihi?" Bukankah engkau beriman dengan rukun iman yang 6? Bukankah engkau beriman bahwa Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah? Bukankah engkau beriman bahwa manusia terbaik setelah Rasulullah SAW adalah Abu Bakar dan Umar dan Uthman dan Ali? Bukankah engkau meyakini bahwa manusia terbaik setelah para nabi adalah para sahabat radhiyallahu anhum minal muhajirin wal ansar? Bukankah engkau meyakini bahwa iman itu bertambah dan berkurang, bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan maksiat? Bukankah disebutkan beberapa dasar-dasar akidah Ahlus Sunnati wal Jamaah? Setelah disebutkan hal itu, dia mengatakan semuanya yang sedang sakaratul maut ini mengatakan, "Iya benar, saya beriman dengan itu semuanya." Maka jika benar kamu meyakini semua keyakinan ini, maka matilah kamu dengan segera. Matilah dengan penuh bahagia. Matilah di atas akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, akidahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akidahnya Abu Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali radhiyallahu anhum ajma'in. Semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dengan mereka semuanya, walaupun kita sadar bahwa amal kita, iman kita tidak sedikit pun setara dengan mereka. Tapi modal kita adalah kita mencintai mereka. Di antara bukti cinta kita, hadirnya kita di majelis ilmu ini. Di antara bukti cinta kita, kita ingin menunjukkan kita pedulinya kita untuk memahami perjalanan hidup mereka yang sangat berdampak untuk Islam dan iman kita saat ini. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana janji Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ada seorang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, mata sa'ah?" Ya Rasulullah, kapan kiamat? Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Madza a'dadta laha?" Apa yang kamu siapkan untuk menyambut datangnya hari kiamat? Maka sahabat ini mengatakan, "Tidak ada ya Rasulullah, tidak banyak. Cuman satu, aku cinta kepada Allah dan Rasulnya." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Anta ma'aman ahbabta." Engkau akan dikumpulkan bersama orang yang engkau cintai.
Maka Anas bin Malik radhiyallahu an Anas bin Malik radhiyallahu an, beliau mengatakan, tidak ada nikmat, tidak ada kebahagiaan setelah Islam yang lebih aku bahagiakan, yang lebih aku senangi melebihi hadis ini. Karena aku menyadari bahwa aku tidak seperti ini. Anas bin Malik radhiyallahu an, beliau mengatakan, ya Allah, aku tidak seperti Abu Bakar, aku tidak seperti Umar, tapi aku mencintai Abu Bakar dan Umar. Aku berharap ya Allah agar dikumpulkan di surga bersama mereka. Wallahu ta'ala ala wa alam bisawab. Mungkin ini ikhwatal iman. Aqul qouli hadza subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallahu khairan kepada Ustazuna Ali Hasan Bawazir